Selamat sore pemirsa ATV yang ada di rumah. Jumpa lagi dengan kita dalam acara Gardu Demokrasi kerjasama Sekolah Demokrasi Kota Batu dan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi Jakarta. Diskusi kita pada petang hari ini mengangkat tema mengurai problematika kemacetan lalu lintas ketika liburan panjang di Kota Batu. Perlu diketahui bahwa ketika libur panjang tiba, banyak kunjungan wisata yang menuju ke Batu, sehingga berakibat banyaknya kemacetan di ruas-ruas jalan di Kota Batu. Ini menjadi sebuah problematika yang perlu kita angkat dan kita cari solusi yang terbaik untuk itu. Karena kemacetan ini, meskipun kita ini kota baru, kota kecil, kemacetan juga sering terjadi. Kita akan bahas ini dalam diskusi ini, dan hadir di tengah kita Bapak Hidayat Murtado. Selamat sore Pak Hidayat. Selamat sore. Ya, beliau adalah Kepala Kantor, ya, Kepala Dinas Perhubungan dan Informasi serta Komunikasi Kota Batu. Nanti akan hadir pula dari Bapak Insinyur Budi Santoso atau yang mewakili dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Batu, dan juga ada Bapak Insinyur Hadi Winoto, tokoh masyarakat sekaligus peserta Sekolah Demokrasi Kota Batu. Namun sebelum kita mengikuti diskusi yang lebih ganyang, kita saksikan dulu fragmentasi berikut ini. Boyo ojo ngono ngomong sabenake ngalor ngidul karepe dhewe ning saiki demokrasi wis digalakake ela elo ela ela elo ela elo ela ela elo musyawarahku agate ayam ayam ya mas masyarakat seneng atine gemah ripah dinawe ayam ayam ya mas demokrasiku sekolahe ora padha gagane ayam ayam ya mas masyarakat seneng atine gemah ripah dinawe ayam ayam ya mas ayo dek. Ayo Bune. Buru to cepet toh. Ayo ayo Bane. Apa Bane? Lah dalah ning pasar mau koyo jan rame temenan sampeyan ra kesel to Bune. Iya saiki tak delek kene. Ya apa Pakne? Wis ngene wis, sampean iki bojoku sing ayu denok deblong. Oh iya Pakne suwun. Bobote 10 ulan lebih 30 dina. Iku saiki paling enak sampean istirahat e Bune. Aku tak
megawe. Iya iya Pak Ne. Aja Sik ya. suwe ya Pak Ne. Iya, wong aku ndek cidek kone bune. Iya, iya. Iya, wis aku tak ndek kene. Hati-hati loh Pak Ne. Iya. Oh alah, ternyata seneng banget loh ya. Aku sudah keturutan sama Pak Ne. Mau punya si ponang jabang bayi. Ya, mudah-mudahan bisa lancar nantinya. Kalau gitu aku tak tidur dulu ah. Loh. Kenapa kok sakit sekali ini ya? Loh, kenapa tiba-tiba perutku? Pak Ne di mana Pak Ne kamu Pak Ne? Pak Ne. Elah dalah. Ada apa toh bune? Iya ada apa? Ada apa? Sakit Pak Ne. Oh, perut sakit. Sudah nendang loh Pak Ne. Iya. Wes gini aja, Bune. Paling enak kita langsung ke puskesmas dulu, Iya ya. gitu Pak Ne, bener Pak Ne. Tapi aku tak ganti baju dulu. Gak usah ganti lah Pak Ne. Yo Pakai ben gitu aja, Pak ganteng Ne. toh. Gak usah Pak Ne, ini sakit loh Pak Ne. Asik tak ben Alah, ganteng pancet, toh. Pak Ne. Ya wes. Aduh Pak Ne, ya apa ini Pak Ne? Halo Pak Ne, gimana ini Pak? Lah ya itu Bune, situ sabar. Setelah ini kita akan udah nyampe puskesmas. Kakek kendaraan, akeh sing wirawiri, petugas parkir. Aduh sakit loh Pak Ne. Ayo terus. Waduh iku. Aduh, jalannya kok macet kayak gini? Ini gimana ini Bune? Kiri. Ini gimana? Aduh. Aduh Pak Ne, gimana ini Pak Ne? Si. Saya tambah bingung ini gimana ini? Pak Ne sakit cepet Pak Ne. Iya. Gini loh Pak. Pak Ne. Ini istri saya. Iya, Ini Pak kan Ne. mengandung, terus mengandung Pak Ne. vitamin K. Sakit loh Pak Ne. Yes. Apa ini? Siapa yang berbuat harus berani bertanggung jawab. Oh ya Aduh, ini ya Pak Ne, sakit, suaminya Pak Ne, toh. Jobion loh, Pak Ne. Apa namanya? Aduh, Ini mau sakit ke loh, Pak Ne. puskesmas. Iya. Sik to Bune kok jijik Iya. wae kowe. Mau kemana? Ya. Ya. Ini mau ke puskesmas. Terus Ya. Aduh. ini macet banget Pak. Saya minta Aduh, tolong Pak tuh Ne, Pak. sakit, Solusinya Pak Ne. biar kita itu bisa nyampe ke Hari puskesmas. ini, hari Sabtu Minggu Kota Batu memang macet terlalu Aduh, banyak sakit Pak Ne. Iya. Gimana, mohon Pak maaf Ne, ini, ya. Pak Ne? Itu dulu nanti Aduh. ketubruk gak sih Oh, lah, Pak Ne. Tapi ya Terus saya ya minta apa, tolong Pak Mbak Ne? ini istri saya mau melahirkan Pak. Terus ya apa, Pak Ne, ini, Pak Ne? Tugas dulu. Aduh. Tapi ya tolong Pak Pak. Ne. Ya istri saya ini loh Pak. Lek brojol di sini gimana ini Pak? Tolong Pak. Aduh Pak. Yang penting Pak, saya gimana, minta Pak? tolong Pak ini Pak. Biar istri saya ini melahirkan Aduh, dengan Pak Ne. selamat Pak. Ini loh saya minta sana. Oh iya. Nah, ini saya mau tanya, ini ada orang hamil kok dibawa ke sini, ini urusannya di mana? Ngene lho Pak Jo, boloku dhewe iki. Jan mangko ora muncul-muncul sampai nanti ya. Lah belum waktunya. Oh iya. Gini loh Pak Jo. Istri saya ini loh. Oh, ini bojomu toh? Iya iya. Umur semene kok ya sik meteng. Lah anak rondo-rondo wae. Terus mau dibawa kemana? Ini mau saya bawa ke puskesmas. Oh, ke puskesmas. Lah kok berhenti di sini? Lah ini mau brojol Oh. mau ke puskesmas jalannya itu macet sekali. Oh, begitu loh. gini. Gimana ya Pak Jo? Bagi tugas saja. Iya, ya apa, Pak Jo? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak, ya, Kota Pak. Batu ini memang terjadi kemacetan seperti ini. Tapi Hal ini juga perlu kita syukuri. Iya, Artinya Kota iya. Batu ini memang sudah menjadi tujuan wisata untuk negara kita. Tapi ya iki Kamu, bojoku iki. bojomu, lagi terno nek puskesmas. Ke puskesmas, ya. Mumpung ada gardu demokrasi, kita bicarakan bagaimana solusinya. Mumpung Pak Dayat ugi rawuh. Nah, kita bertanya banyak kepada beliau bagaimana mencari solusi Oh gitu. agar Batu tidak macet Iya wes. lagi. Lah gitu aku tak. Ya Yang puskesmas iki ya Pak Jo ya. Kamu ya terno Iya, ya. Pak, aku terno pisan. Ya. Monggo. Sik Pak Jo ya. Oh iya, monggo. Tak duduk di Oh sini iya. saya. Tasnya kari. Sik. Iya, demikian fragmen awalan ini dari mereka adalah teman-teman Sekolah Demokrasi 2011. Pak Hidayat, sebelum kita mulai diskusi mungkin Bapak Budi Santoso telah juga datang. Kami persilahkan untuk naik ke gardu ini. Waalaikumsalam.
Monggo. Pak Win, monggo. Iya. Ya, Pak, langsung saja mungkin ke Pak Hidayat. Bagaimana sih Pak problem inti kemacetan ini di Kota Batu ini? Karena kan seperti saya sebutkan tadi, Batu ini kotanya kecil, penduduknya kecil, tapi mempunyai problem kemacetan selayaknya kota besar ini Pak. Nah, terutama ketika menjelang liburan. Ini dari permasalahan apa yang kemudian, apakah memang kendaraannya banyak atau memang ada masalah lain, ini monggo untuk dipaparkan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Rekan-rekan dari Sekolah Demokrasi yang kami cintai, Bapak Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan, dan juga sama Mas ini. Saya diundang ke sini ini, alhamdulillah bersyukur. Sehingga kemacetan ini merupakan atau bukan tugasnya pemerintah saja, tetapi dari rekan-rekan demokrasi juga ikut. Yang penting bagaimana solusinya. Seperti tadi kalau kita lihat fragmen tadi, dan ini terjadi Mas. Jadi kalau tadi fragmen, beberapa bulan yang lalu ini terjadi di rumah sakit yang di sini, yang orang-orang Baptis. Sehingga waktu itu ada surat dari rumah sakit Baptis, ada ibu yang mau melahirkan. Persis. Bagaimana solusi dengan kemacetan yang seperti itu. Nah, sebelum ke sana, kami akan mencoba apa betul sih macet Kota Batu dan sejauh mana kendaraan yang lewat di sana. Kami telah mengadakan survei. Ada beberapa titik, ada titik dari arah Dadaberjo, kita ambil dari arah Surabaya dan Malang, kemudian di Jalan Trunojoyo itu dari arah Bujon, di Kalilanang itu yang dari arah Karangploso. Kalau kita lihat perkembangan ini cukup signifikan, Mas. Data yang kami punyai hasil survei. Tanggal kami 2 kali mengadakan survei, 3 kali insya Allah dalam waktu dekat ini di alun-alun sudah selesai. Pada tanggal 25, September dulu. Tanggal 9, 10, dan 11 September. Ini waktu itu Hari Raya Idul Fitri. Ini banyak sekali kendaraan yang datang, utamanya adalah kendaraan roda 4. Kalau bis itu sepi karena tidak berbarengan dengan hari libur, dalam arti hari libur sekolah. Sehingga banyak kendaraan-kendaraan pribadi yang masuk di Kota Batu, rata-rata ini kalau kita lihat yang masuk ini jumlah kendaraan per hari itu 17.000. 17.000, iya. Luar biasa. Luar biasa, itu untuk roda 2. Roda 4-nya itu plus minus 10.000. Bisnya tadi saya sampaikan ada sepi karena tidak hari libur. Itu yang jalan adalah bis Bumel seperti kita ketahui bersama yang ada sekarang ini ya. Di mana? Malang, Batu, Kediri dan Malang sampai Tuban itu. Itu hanya satu bis umum lah kasarnya. Bis umum. Kemudian kita bandingkan dengan yang tahun baru dan Natal. Ini luar biasa peningkatannya. Itu kami survei tentunya ada kendaraan yang masuk di kota wisata Batu. Nah, mereka itu apakah ke daerah wisata atau tidak, kita tidak ke sana karena tadi adalah kita mengurai kemacetan. Iya. Ya. Saya lihat di sini Natal tahun baru untuk roda 2 itu 26.541. Kemudian roda 4 17 tadi kan 10-an ya. Untuk bis lah ini meningkat. Kalau tadi 143 sekarang menjadi
546. Ini luar biasa. Sehingga kalau kita hitung secara ilmu berhubungan ya Mas ya, mohon maaf ini ya. Ini kemacetan ketika hari raya itu 0,70. 0,70 ya. Per ini volume rasio ya. volume rasio. Ya. Kemudian pada tahun Natal dan tahun baru itu 82. Jadi macet. Jadi semakin padat. Ya, karena kita juga tahu bersama mungkin masalah jalan ini urusannya Pak Tosi nanti berapa lebar itu sehingga cukup padat sekali. Jadi tidak salah kalau Batu itu macet total. Nah, langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu mungkin akan dianu oleh Pak Tosi. Tentunya Bapak Wali Kota sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan baik ke koordinasi, baik ke pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Nah, dari beberapa hasil survei itu tadi, belum nanti bertambahnya alun-alun kota wisata Batu. Ini ya PR kita bersama. Makanya dengan adanya sekolah demokrasi ini saya bangga. Iya, betul. Ya opo. Dan masyarakat supaya tahu kalau kota Batu itu sudah dinobatkan sebagai kota wisata, tentunya semua itu ada plus minusnya. Ya, tentunya kemacetan itu akan terjadi. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana solusi-solusi untuk mengatasi itu semua. Itu kira-kira sementara. Mungkin nanti akan lebih jelas dari Pak Tosi. Gitu. Mungkin kita beralih ke Pak Tosi ya, panggilan akrabnya ini. Gimana Pak kondisi real jalan di Kota Batu ini yang mungkin ketika tadi dengan volume kendaraan sekian, tapi ternyata dilihat pada misalnya kelas jalan atau mungkin ukuran jalan sangat mungkin tidak mencukupi sehingga terjadi kemacetan. Nah, menurut Bapak ini kondisi real jalan di Kota Batu ini bagaimana? Terima kasih, Mas. Ini Mas siapa, Mas? Yogi, Pak. Mas Yogi dari Sekolah Demokrasi ya? Oke. Semester berapa, Mas? Saya semester kedua. Oh, semester kedua. Tahun kedua di Kota Batu. Oh iya. Lulusnya berapa tahun? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Jadi kalau saya baca Sekolah Demokrasi mesti entah semester 1, 2, atau 3 ya. Ya ini santai aja. Terima kasih Pak Hidayat dan Mas Yogi dan teman-teman Sekolah Demokrasi. Mungkin sebelum kita membahas terlalu jauh tentang kemacetan, kita perlu, soalnya saya undangannya itu mengurai kemacetan. Ya mari kita urai dulu sebelum cerita macet yang kita sudah rasakan semua. Mas Yogi sudah merasakan. Betul, Pak. Seneng ya. Seneng. Ya. Jadi pertama kita lihat historis dulu Kota Batu ya. Jadi Kota Batu berdiri kurang lebih 9 tahun yang lalu. Tiba-tiba 2 tahun terakhir ini mengalami sebuah kemacetan yang cukup luar biasa. Namun perlu digarisbawahi, kemacetan ini hanya pada hari-hari tertentu saja, tidak setiap hari. Ini ada apa? Yang penting kita ambil kajiannya, ini ada apa ini? Kok tiba-tiba 2 tahun terakhir ini ada sebuah kemacetan yang luar biasa? Kita semua pasti sudah bisa menjawab. Ada economic growth, pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan luar biasa untuk ukuran sebuah daerah kecil. Batu ini kota kecil, kota terlahir yang lahir di Jawa Timur, kota yang paling bungsu. Anak yang baru lahir tapi tiba-tiba menjadi anak dewasa dan menjadi anak emas nantinya ini. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Itu sebuah kondisi perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Kalau
ekonomi itu tinggi, berkembang cukup tinggi, tentunya di situ pasti ada investasi dibarengi atau akibat sebuah investasi yang luar biasa yang masuk. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dulu. Dan investasi ini tentunya mengarah sesuai dengan visi misi Kota Batu ke pariwisata. Jadi 2-3 tahun terakhir ini pariwisata berkembang luar biasa. Nah, perkembangan pariwisata ini belum diikuti yang lain-lain. Gitu. Faktor penunjang lain-lainnya semua belum bisa mengikuti. Jadi ini ibarat balap mobil, yang satu pakai Formula 1, yang lainnya pakai Bemo. Tidak terkejar ini. Objek-objek wisata berkembang begitu pesat, tentunya wisatawan masuk Batu luar biasa, namun tidak dibarengi dengan berbagai aspek penunjang. Nah, faktor utama yang muncul adalah kemacetan pada hari-hari tertentu. Kemacetan yang sangat luar biasa. Nah ini kembali kalau kita melihat kepada historis dari perkembangan Kota Batu, tentunya banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi kita tidak bisa hanya melihat macet itu saja. Tentunya kita akan melihat berbagai aspek. Iya. Sekali lagi saya sampaikan, tumbuhnya ekonomi, tumbuhnya investasi tidak dibarengi dengan aspek-aspek yang lain. Ada suatu kerugian di sini. Yang seharusnya adanya pertumbuhan investasi, wisata, semua ikut mendukung, ikut bonceng. Ikut bonceng yang saya maksud ekonomi lemah, ekonomi kecil, PKL dan semuanya seharusnya ikut bareng-bareng. Industri kecil, industri kerajinan, semua bareng-bareng dompleng pertumbuhan ini. Yang ujung-ujungnya masyarakat secara umum merasakan dampak positif, tidak hanya merasakan dampak negatif. Ini yang penting, karena saya dulu Bapeda. Nah, disinilah mari kita mulai. Yang pertama, dalam rangka melihat tren ke depan, kan sekarang kita melihatnya kondisi hari ini dan tren ke depan ini. Nah, tren ke depan ini kita semua harus partisipasi aktif. Apakah itu pemerintah, apakah itu masyarakat, dan semuanya. Semua harus ikut partisipasi aktif. Dan yang lebih penting lagi adalah dari pihak pemerintah dalam rangka menerima investasi yang luar biasa. Tidak ada sebuah daerah dalam 1 tahun 2 tahun menerima investasi yang mendekati 1 triliun. Kecuali Batu ya. Ya mungkin Mas Yogi nggak percaya. Dari bawah, mulai mau dari Malang, perbatasan Malang sampai perbatasan Pujon, coba lihat. Ada UIN, ada Hotel Singosari, kemudian mau ada Batu Town Square, sudah ada Hotel Paradise, terus naik terus, ada alun-alun, ada lagi Jambu Luwu, ada objek wisata baru, apa ini, BNS, ada lagi Museum Satwa, belum lagi nanti yang berkembang terus. Nah, disinilah dari pihak pemerintah, tentunya dari kami, yang pertama penataan ruang. Harus ekstra hati-hati dan harus ketat. Iya. Jadi setelah adanya RT RW nanti disetujui menjadi sebuah perda, tentunya di sekarang implementasinya, bukan produknya. Nah, implementasi dari RT RW ini harus tegas. Jadi di sini pengelolaan tata ruang ini harus tegas. Sudah tidak boleh lagi main-main. Iya, ya termasuk pengelolaan tata ruang untuk misalnya yang berhubungan dengan tema kita, misalnya tentang jalan itu bagaimana dari? Nah, ini nanti kan waktunya masih panjang. Karena ini mengurai. Karena mengurai harus diuraikan. Jangan keburu. Kalau kita lalu lintasnya gampang itu.
Tapi kalau background ke belakangnya nggak Anda lihat, percuma. Percuma, tidak akan bisa selesai persoalan ini. Tata ruang ini mesti harus yang pertama kali. Di dalam tata ruang yang terpenting adalah sustainable development. Jadi membangun dengan menyelamatkan alam kita. Ini harus digarisbawahi. Tidak hanya sekedar membangun jalan. Coba Anda pikirkan bersama ya. Seandainya jalan-jalan menuju ke sebuah objek wisata dibesarkan, jangan dilihat dampak positifnya, jalannya lancar. Dampak negatifnya bisa jadi Cangar jadi rumah semua. Kawasan Cangar sana. Kawasan atas. Kawasan atas. Apakah ini positif? Nah, ini harus dipertimbangkan benar sehingga kita tidak boleh gegabah dalam mengambil kebijakan dan strategi yang akan kita implementasikan dalam pembangunan di Kota Batu. Nah, kemudian setelah aspek tata ruang harus diimplementasikan dengan tegas, perizinan. Nggak gampang-gampang kita nanti memberikan izin. Memang kita harus memberikan kemudahan. Sebuah investasi masuk wajib. Dan kita mendukung investasi masuk, oke. Namun, kita harus melihat di dalam proses perizinan ini, apakah usaha atau investasi yang akan diinvestasikan kepada kota kita ini, jangan-jangan dampak negatifnya cukup besar. Kembali ke masalah tata ruang dan jalan yang seperti Mas Yogi tanyakan. Udah bangun, bangunannya gede, tidak melihat aspek jalan. Asal dibangun aja. Dibangun saja. Timbul parkir yang nggak jelas. Parkir di mana-mana, ditaruh di mana-mana. Wah, akhirnya ibu-ibu, bapak-bapak merasakan yang ibu hamil tadi hamil beneran atau hamil-hamilan itu. Ini jadi persoalan. Nah, berdirinya sebuah investasi ini harus di dalam memberikan perizinan harus dikaji benar. Kalau you punya investasi sekian besar, sudah punya proyeksi berapa yang akan masuk ke dalam program ini, investasi ini, berapa orang yang mau masuk, tentunya akan berapa mobil yang akan parkir, mampu enggak? Iya, harus ada perhitungan matanya. Loh, semua harus dihitung, jangan tidak, namanya sekolah ini. Ini yang penting buat kita pertimbangkan semua. Investasinya sudah jadi, bangunannya sudah jadi, yang masuk luar biasa, nggak ada parkir. Berjubel di tepi jalan. Apa yang terjadi? Macet. Kita mau menyalahkan pengunjung, nggak boleh, Pak. Dia orang luar kota yang kita panggil, yang kita habiskan uangnya di Batu. Program pariwisata ini sebisa mungkin wisatawan domestik dari Jawa Timur atau dari Jawa atau dari Indonesia masuk Kota Batu, bagaimana orang ini sangu seake-ake entek nang Batu. Entek nang di Batu. Nah, ini kan. Kalau begitu dia parkir terus Anda marahi, Pak, kalau parkir jangan di sini membuat kemacetan. Yang salah bukan yang parkir, dia dari luar kota. Yang salah kita. Karena kita tidak menyediakan lahan parkir yang memadai. Nah, ini makanya ini kan pelajaran mengurai. Iya. Mari kita urai. Diurai satu persatu. Wes kesel aku ngomong kentenan. Oke. Nggih. Wis tak kok omane. Ya, kita jadi sekilas tadi bahwa masalah kemacetan itu ternyata tidak hanya jalan, ya Pak ya. Tidak hanya tapi juga menyangkut tata ruang. Untuk itu sebelum kita lanjutkan pada bahasan yang lain, kita saksikan dulu yang lewat berikut ini.
Jumpa lagi dengan kita pemirsa dalam acara Gardu Demokrasi. Sore kita hari ini mengambil tema mengurai kemacetan lalu lintas masa liburan di Kota Batu. Hadirin bisa bergabung di acara kita melalui line telepon 594.000, sekali lagi di 594.000. Selanjutnya mungkin Pak Hadi Winoto bisa melihat dari perspektif sebagai seorang masyarakat ya, sebagai seorang tokoh masyarakat, melihat fenomena sedemikian ini bagaimana menurut jenengan? Ya, terima kasih Mas Yogi. Dan selamat sore Pak Hidayat dan Pak Tosi yang bergabung pada kesempatan ini. Saya dari masyarakat mencoba melihat kemacetan ini adalah merupakan masalah kita bersama. Jadi yang jelas kalau itu merupakan masalah kita bersama, maka solusinya juga harus kita pecahkan bersama-sama. Artinya tidak saling merugikan dan tidak saling menyalahkan. Melihat perkembangan Kota Batu yang demikian pesatnya, ini adalah merupakan konsekuensi logis Batu sebagai pusat pariwisata. Kemudian kalau tadi saya perhatikan pendapat sekaligus juga pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan dan juga dari Bina Marga, ini sangat menarik sekali sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah untuk memberikan solusi yang terbaik bagaimana mengurai kemacetan di Kota Batu ini. Kemudian saya melihat ternyata perlu adanya manajemen kemacetan. Artinya kemacetan ini bagaimana tidak banyak membawa masalah, tetapi membawa berkah. Makanya tadi juga seiring dengan perkembangan investasi dan juga penataan infrastruktur. Kemudian saya juga melihat memang sebaiknya harus ada regulasi, apakah itu berkaitan dengan penataan ruang yang sampai hari ini perdanya juga belum diperdakan, masih rancangan. Lebih-lebih sekarang ini mengacu kepada perda yang baru, ternyata peran masyarakat di dalam penataan ruang ini juga sangat dibutuhkan sebagai bentuk kontrol positif, memberikan solusi yang terbaik, karena kemacetan ini juga masalah yang harus kita hadapi, bukan kita hindari. Kemudian ternyata juga perlu adanya kerjasama yang baik antara dinas yang terkait, lebih-lebih dengan kepolisian yang merupakan eksekutor di lapangan. Sehingga untuk itu kami berharap dengan perkembangan Kota Batu yang demikian pesatnya ini tidak merugikan, sehingga saya punya beberapa solusi yang mungkin bisa memberikan uraian kaitannya dengan bagaimana mengurai kemacetan. Saya melihat sementara ini lahan yang parkir yang ada, baik itu di lokasi wisata dan yang dikelola oleh masyarakat maupun swasta, ini masih belum tertata dengan baik. Karena kenyataannya kapasitas kendaraan dan ketersediaan lahan parkir ini tidak seimbang. Kemudian ternyata juga tidak dibarengi dengan petugas parkir yang cekatan dan terampil, karena kesannya hanya asal punya sempritan dan punya rompi, mereka sudah bisa parkir. Ternyata tidak demikian. Ini menurut hemat saya dari masyarakat, ini juga merupakan andil dari kemacetan. Kemudian parkir di sebuah tempat juga demikian. Kemudian yang terakhir, ternyata kalau saya melihat dari beberapa tumbuhnya tempat pariwisata di Kota Batu, ini ternyata tidak dibarengi dengan adanya AMDAL lalu lintas. Untuk ini saya juga berharap ketika ada investor masuk ke Batu dengan membangun tempat-tempat pariwisata atau tempat-tempat pusat perdagangan, mohon hendaknya AMDAL lalu lintas ini diikut sertakan dalam upaya dan kesungguhan dari pemerintah untuk memberikan solusi yang terbaik terkait dengan perizinan dan juga penataan ruang. Jadi inilah Pak Tosi dan Pak Hidayat beberapa problematika yang harus kita
carikan solusi terbaiknya sehingga harapan masyarakat tidak masalah Batu ini banyak tamu yang datang, banyak orang yang menghabiskan uangnya di Batu, tetapi harapannya ya jangan merugikan yang lain. Jadi prinsipnya sangat mendukung adanya pariwisata, tetapi sekali lagi tidak merugikan yang lain. Jadi demikian Mas Yogi sebagai bentuk ungkapan dari masyarakat. Untuk itu kami juga mohon tanggapan dari beberapa instansi yang terkait, utamanya yang hadir di sini Pak Tosi dan Pak Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi Pak harapan mungkin ya dari Pak Win tentang problema ini. Mungkin dari pemirsa yang ada di rumah bisa bergabung dengan kita di line telepon 594.000 berinteraktif dengan kita dengan tema mengurai problematika kemacetan di Kota Batu di masa liburan. Mungkin sebelum itu Mbak Nanda atau mungkin Pak Dimas bisa berinteraksi dengan kita lah. Monggo, kita bebas saja. Iya Pak. Ya, saya mau tanya Pak sedikit aja. Kalau katanya Bapak kan peran serta masyarakat juga dibutuhkan dan untuk mengatasi kemacetan di Kota Batu ini tidak hanya dibutuhkan suatu pembangunan sarana dan prasarana, tapi yang juga harus dibangun adalah sumber daya manusianya itu bagaimana. Nah, kira-kira kebijakan pemerintah itu apa sih Pak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama buat masyarakat Batu itu sendiri? Ya contohnya saya ini sebagai pengguna jalan itu bisa ngapain gitu Pak? Itu aja. Iya, selain jadi korban bisa apa? Iya. Okay. Monggo di Pak Tosi dulu. Mbak siapa tadi? Nanda. Mbak Nanda. Semester berapa Mbak? Angkatan baru ini. Sebenarnya dari problematik yang muncul, kemudian pihak pemerintah daerah, khususnya Pak Wali, sudah jauh-jauh memikirkan strategi apa yang harus diimplementasikan dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Mbak Nanda, nanti Mbak ya saya jawab pelan-pelan. Kita perlu berpikir bersama bahwa kondisi kemacetan ini adalah sebuah akibat dari ekonomi yang tumbuh dengan pesat dan tiba-tiba. Nah disinilah tadi saya sampaikan, saya melanjutkan tadi itu berhenti karena ngelak Pak. Itu perlu berbagai hal, aspek-aspek yang harus kita siapkan. Antara lain tata ruang kita itu punya filosofi harus sustainable development. Pembangunan yang berkelanjutan artinya alam kita tetap selamat. Investor filosofinya profit oriented. Yang penting untung. Ini jangan antara dua konsep ini jangan sampai bertabrakan ya. Harus ada rem dari para investor. Tata ruang kita ini benar-benar harus juga bisa mewadai keinginan investor. Jadi prinsip tata ruang itu ada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya ini yang memberikan peluang kepada investor untuk investasi wisata di wilayah kita. Nah, di dalam memberikan peluang ini, di mana-mana objek wisata yang bisa berkembang, ini harus ada nuansa marketnya. Kita sudah menata tata ruang, ternyata investor nggak tertarik. Kalau kita disuruh investasi di sana, waduh, mungkin ini terlalu panjang untuk kembali modal. Nah, ini yang perlu ada suatu interaksi yang bagus antara investor dengan pemerintah daerah. Kemudian masyarakat harus terlibat di dalam pola ini, proses ini. Apa yang disampaikan Mbak Nanda, masyarakat bisa apa sih Pak dalam mengurai kemacetan? Sebetulnya tidak hanya mengurai kemacetan,
ya berkembangnya wisata ini. Pemerintah daerah punya kewajiban mendidik industri kecil, industri kerajinan, PKL dan sebagainya. Semua ditata dengan bagus. Nah, di sini program ini harus berbarengan. Kemudian masyarakat bisa apa? Kita harus, karena ini daerah wisata, kita harus bisa memberikan senyum kepada orang yang datang ke wilayah kita. Kalau terjadi kemacetan, ya sementara kita harus mengalah. Kita mengarahkan kepada mereka bagaimana posisi parkir yang baik. Bila perlu kita ikut-ikut membantu di sana. Nah inilah. Dan solusi dari pemerintah, yang pertama, tentunya ini tugasnya Pak Hidayat Purnado, manajemen traffic. Manajemen lalu lintas. Nah, manajemen traffic ini penting sekali. Sebentar Pak, ada telepon masuk. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Selamat sore, dengan siapa? Sore. Dari mana? Santoso Batu. Oke, monggo Pak. Iya. Jadi gini, kalau saya lihat ini pemerintah Batu itu tidak belajar dari pengalaman yang lalu. Tahun itu kan ada Jatim Park 1 itu sudah parkirnya sampai ke stadion dan macet juga. Nah, di perizinan juga masih diizinkan lagi adanya wisata yang tidak mempertimbangkan RT-RT yang dikatakan Pak Tosi tadi. Jadi ini Pak Tosi tidak membahas masalah mengurai kemacetannya, tapi dia mau mengarahkan PKL dan lain-lain. Ya ujung-ujungnya nanti itu akan dibangunnya rest area di pasar itu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Santoso ya. Mungkin langsung saja Pak, mumpung ini ada di tangan ini. Pak Santoso, terima kasih. Kalau saya menyarankan rest area nggak di pasar, Pak. Ya justru itu menambah kemacetan. Rest area kok di tengah-tengah pasar, campur dengan terminal, tambah bubar, nggak karu-karuan. Yang namanya rest area adalah posisi lokasi yang strategis yang tentunya nanti bisa mengakses ke objek wisata, tapi posisi itu tidak menimbulkan kemacetan lagi. Nah, kalau saya mengarahkan ke sana, itu salah besar. Itu bukan saran saya, itu enggak tahu sarannya siapa, jin atau setan gini. Jadi kembali kepada persoalan mengurai kemacetan lalu lintas, ada solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di dalam jangka pendeknya, bagaimana kita membangun jalan? Contohnya sekarang dari pasar Ororombo sampai krematorium, kita berupaya memaksimalkan pembangunan jalan dengan tidak mengurangi penebangan pohon yang berlebihan. Ini sudah jadi. Kemudian saya membangun jalan dari pertigaan cucian mobil mana itu? Bendo sampai perbatasan Karangposo di perbatasan dengan Kabupaten Malang. Mas Yogi bisa merasakan sudah enak, lancar. Kemudian membangun jalan-jalan tikus, artinya jalan tikus, jalan-jalan tembus. Pada waktu situasi macet, kita arahkan, yaitu dari Pendem, Bukir, sampai nanti tembusnya di Emmanuel Temas. Ini adalah upaya-upaya jangka pendek. Jangka menengahnya kita perlu membangun sebuah jalan alternatif yang bisa menembus langsung dari arah mana wisatawan domestik ini yang paling besar. Tentunya dari arah Surabaya, Pasuruan, dan sebagainya. Dari Surabaya ini yang paling banyak. Kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur merencanakan jalan tembus dari Kecamatan Lawang sampai pada Kota Batu. Tapi ini memerlukan investasi yang cukup mahal dan aspek sosial yang cukup tinggi. Nah, ini upaya-upaya dari investasi infrastruktur. Mungkin dari manajemen traffic ini perlu ada pengaturan lalu lintas. Sudah saatnya Batu ini one way traffic ya. Ada beberapa jalan yang sudah harus satu jalur. Nah, mungkin Pak Hidayat yang akan menambahkan di sini. Iya, monggo Pak Hidayat. Jadi Pak Tosi sudah menyediakan jalan mulai jalan tikus sampai jalan gajah, Pak. Nah, ini
manajemen trafiknya ini bagaimana? Apakah masyarakat atau wisatawan sudah dilewatkan jalan tersebut atau gimana untuk mengurangi kepadatan yang ada di jalan utama ini? Iya, sebelum mengurai Mas, ini juga data-data yang masuk Mas. Bayangkan, saya tadi dapat informasi dari teman-teman di lalu lintas. Untuk roda 2 di Kota Batu itu per bulannya itu 815 kendaraan. 815 kendaraan. Per bulan. Per bulan. Untuk roda 4, 45. Kemudian kita lihat tadi disampaikan Pak Tosi bangkitan perjalanan. Mulai dari Pendem, Areng-Areng ya, sampai dengan Pujon. Itu kalau satu kendaraan keluar masuk itu, taruhlah 5 menit atau 10 menit. Sudah berapa jam atau berapa volume yang kendaraan yang antri ini. Kemudian bagaimana tadi disampaikan Pak Tosi tentang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kami kebetulan bersama Pak Tosi ini ikut tim waktu itu Pak Wali Kota paparan di hadapan Pak Gubernur. Jangka pendek menurut dari perhubungan tentunya pertama unsur keselamatan itu harus dilengkapi, misalnya rambu, kemudian gadril dan sebagainya. Kemudian tak kelupanya adalah RPPJ. Dan kalau pada hari weekend apa yang disampaikan Pak Tosi tadi harus diminit one way traffic misalnya, itu pada hari-hari tertentu. Itu sudah saatnya. Tadi sampaikan data yang 0,82 jam macet total. Itu di dalam kota harus diadakan suatu kebijakan. Dan ini kita sudah tadi sampai merupakan jangka pendek ya. Ini nanti kalau pada hari-hari peredaran macet akan dilakukan satu arus. Ini sekaligus sebagai sosialisasi Mas kami, sehingga masyarakat nanti juga tidak kaget ketika di jalan-jalan ada di kota itu nanti diadakan dengan satu arus. Kemudian dari Mas Hadi Winoto, masalah amdalalin, tentunya setiap bangkitan perjalanan yang sekiranya mengganggu kelancaran lalu lintas dan sebagainya seperti ruko, kemudian hotel, wajib memiliki amdal lalu lintas. Dan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan beberapa bangkitan perjalanan tersebut. Kemudian bagaimana masalah penataan jukir? Ya, ini memang peran serta kami dan alhamdulillah mungkin kalau dulu jaket rompinya jukir itu kumel ya. Ini alhamdulillah tahun 2010 kemarin kita sudah mencoba selangkah lebih maju, kita cari lain lah daripada di daerah-daerah lain. Biasanya kan kuning itu ya. Kita coba itu waktu biru, kemudian ada tulisannya yang kalau kena ada spotlight ya. Itu ada tulisan Kota Wisata Batu, itu diharapkan paling tidak dia menggunakan pakaian, senter dan topi itu ada suatu apa ya, dari identitas dan sekaligus menggugah mereka merupakan tanggung jawab. Jangan seperti tadi masyarakat yang melalui Pak Hadi Winoto, yang penting prit ditinggal, kalau baru dia masuk. Nah ini memang waktu kita sosialisasi itu selalu jangan sampai Anda sebagai jukir hanya ketika keluar baru ngatur. Justru yang dibutuhkan adalah ketika dia mau parkir. Namun demikian dengan kontrol masyarakat ini merupakan suatu masukan bagi kami dan tentunya perlu kita tindak lanjuti. Kemudian mengenai lahan parkir, betul Pak Hadi, memang di Batu ini lahan parkir masih kurang. Tadi Pak Tosi juga menyampaikan kalau rest area itu tidak di pasar, saya setuju. Kalau di pasar malah ribet dan karuan nanti. Ada terminal, ada ndah neo macete. Tambah enggak karu-karuan. Itu kalau peran masyarakat dari Mbak Nanda ya, ini tentunya sangat penting sekali. Tadi disampaikan Mas Hadi, sebetulnya kemacetan itu kalau kita nikmati itu ada barokahnya kok. Iya. Contoh misalnya ya, ada jualan apa namanya itu? Asongan misalnya. Gorengan seperti di mana? Di Lapindo.
es teh itu kopi kan susu. barokahnya. Ya ini masyarakat harus, saya setuju peran serta masyarakat itu harus ikut juga andil di sana. Paling tidak itu merupakan UMKM lah kira-kira ya. Belum dilanjutkan. Iya. Ada telepon masuk. Halo? Gardu Demokrasi. Iya, Selamat sore, dengan siapa? Dan Iya, di mana, dengan Pak? Pak Edi, Pak, di Temas ini. Pak Edi di Temas. Monggo, Iya, singkat. iya, saya appreciate ini dengan Bapak yang terhormat ini bisa mengurai sebuah permasalahan. Artinya begini, seharusnya penataan ini tidak bisa dilakukan pada pertengah perjalanan seperti ini. Gitu. Nah, carut-marutnya proses kemacetan ini sangat sulit untuk diurai karena keterbatasan tempat Batu ini tidak punya tempat yang sangat luas untuk dalam proses menampung begitu banyak kendaraan yang masuk di Batu. Sedangkan Batu hanya punya 3 jalur utara, selatan, sama jalur tengah. Nah ini nggak akan cukup untuk menampung sebuah volume kendaraan yang begitu besar. Nah seharusnya pandangan saya pada waktu proses awal seharusnya ada yang namanya prakonstruksinya seperti apa, merupakan sebuah analisis berbagai macam pandangan dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana waktu konstruksinya, dan ketiga pada waktu pasca konstruksinya seperti apa. Nah saya melihat magnet yang menyerap sebuah volume ini ya daerahnya cuma itu aja, daerah Rombo situ aja, sekitar Rombo, Akur dan sebagainya. Cuman itu yang volume menjadi pemacetan. Sedangkan perluasan konsentrasi kemacetan ini untuk dilebarkan ke Seleka, ke Songgoriti ini sangat-sangat minim gitu loh. Makanya tidak hanya pada proses manajemen traffic ataupun manajemen sebuah konstruksi, tetapi bagaimana ada manajemen marketing yang itu ada layout untuk paket sehingga pendatang atau turis domestik ini bisa diarahkan berbagai macam lokasi, tidak pada lokasi di dalam hanya berkutat di daerah Rombo, sehingga ada focusing tertentu sehingga proses kemacetan ini minimal bisa diminimalisir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aspek domino ekonomi ini belum pernah tersentuh dalam proses dampak daripada kemacetan. Gitu. Saya sepakat dengan Pak yang tokoh masyarakat tadi, amdalnya ini belum jelas, kita belum ada sebuah penyuluh gitu loh. Tidak hanya sekedar pada proses sosialisasi, tapi penyuluh gitu loh. Karena rasio hukum dengan sebuah ikatan hukum ini penyuluh, bukan kepada proses sosialisasi gitu loh. Nah, saya belum melihat adanya sebuah manfaat yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau mau macet, anugerah, iya anugerah memang kemacetan, tapi jangan menjadi musibah gitu. Karena proses yang dilakukan masyarakat di sekitarnya ini ketika macet, pulaan nggak bisa, orang yang mau ke rumah sakit misalkan nggak bisa. Ini kan jelas-jelas hak-hak masyarakat di sekitar destinasi itu dilanggar gitu loh. Nah ini saya kira pemerintah tidak hanya berpikir pada proses bagaimana mendatangkan turis ke Bali. Oke, terputus ini. Pak, di Dayat dulu dilanjutkan tadi, mungkin langsung ke Pak Tosi. Iya, tadi kita lanjutkan masalah peran masyarakat. Ya paling tidak itu. Memang saya setuju yang terakhir tadi Pak siapa tadi? Ya, Pak Edi. Pak Edi. Suatu perubahan itu tentu ada plus minusnya. Nah, kemudian tadi disampaikan Pak Tosi, Batu ini baru lahir, tiba-tiba begitu banyaknya tempat wisata sehingga pengunjungnya juga semakin padat. Taruh ya kemarin dari Sabtu, di satu sisi di luar prediksi baik dari masyarakat maupun dari teman-teman pemerintahan, ternyata luar biasa pengunjung. Karena apa? Dibarengi dengan nyepi. Kegiatan nyepi itu di Bali kan sama sekali nggak ada. Mereka larinya kembali. Ya, kemudian juga Gunung Bromo, sehingga larinya ke sini. Jadi kalau tadi disampaikan ada musibah ya seperti tadi fragmen tadi, mau melahirkan kesulitan. Ya. Ini tentunya ada solusi-solusi, makanya kami juga selalu utamanya di bidang kami masalah jukir misalnya, untuk peningkatan SDM setiap beberapa bulan sekali itu kita adakan pembinaan pada mereka, juga pada ada grup-grupnya itu 2
2 bulan sekali tentu kita Pembinaan rutin. pembinaan. Iya. Itu mungkin dari Pak Tosi yang lebih tahu tentang. Iya, monggo Pak Tosi. Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Jadi saya setuju dengan Pak Edi tadi. Jadi magnet-magnet wisata yang menimbulkan nanti kemacetan, seperti saya sampaikan tadi, mengurai kemacetan tidak hanya bisa bicara manajemen traffic, ya. Hanya pengaturan lalu lintas nggak hanya bisa begitu, tapi bagaimana aspek tata ruang kita, terutama ke depan. Yang sudah-sudahlah sudah. Iya. Tapi ke depan ini harus tegas. Namun yang perlu digarisbawahi antara tata ruang dengan investor seringkali mungkin tidak match karena investor mungkin market oriented. Nah, ini yang pemerintah daerah harus tegas. Jangan sampai nanti investasi di Porombo lagi. Saya setuju itu. Mestinya hari ini ada Bapeda, ada pariwisata, ada pihak Polres. Bapeda akan menyampaikan, ya untung saya dari Bapeda. Jadi paham lah, sedikit paham. Harus memberikan suatu arahan-arahan yang strategis bagaimana investasi ke depan itu tidak sampai muncul hanya pada satu tempat. Iya. Nah, pariwisata harus mengembangkan yang namanya routing area. Bagaimana mengarahkan wisatawan itu mereka yang datang dari Kediri bisa dibelokkan dulu mungkin ke arah Selekta, kemudian turun lagi. Yang dari Malang mungkin dibelokkan dulu ke BNS dan sebagainya. Routing area ini penting. Seperti kalau kita mau mengkaji di Bali, di sana sudah ada wisata apa ini? Terpadu gitu ya. Apa ini lembaga-lembaga ini wisata ini sudah tourism center sudah mengarahkan. Ini perlu kita di sana. Nah, jadi kembali apa yang disampaikan Pak Edi tadi, saya setuju. Magnet wisata ini harus mulai dipikirkan, jangan sampai hanya di Ororombo saja yang numpuk seperti itu. Saya sendiri sepakat, Pak. Dan di situ tidak ada kawasan parkir pendukung. Museum Satwa oke, sudah cukup luas, tapi ternyata masih kurang. Nah, kalau kurang, investor punya kewajiban untuk membangun kawasan parkir di sekitar itu. Ya mungkin tidak harus menempel di Museum Satwa atau menempel di BNS, mungkin agak jauh, tapi sudah disiapkan kendaraan pengangkut. Seperti konsep rest area. Rest area itu kemungkinan akan kita taruh di bawah, di kawasan bawah, nanti didukung dengan pola angkutan wisata. Memang kita kalau melihat dari aspek kebinamargaan, ada beberapa pintu masuk untuk masuk ke Batu, melalui Pujon, melalui Malang, melalui Cangar, melalui Karangploso. Nah, 4 pintu masuk ini yang nantinya harus match dengan routing area. Dari mana mereka masuk, baru kita putar mereka itu. Inilah. Dan ini nanti Pak Hidayat Murtado akan mendukung dengan petunjuk-petunjuk. Rambu-rambu yang menggiring seorang wisatawan domestik, mungkin yang mereka masuk dari Karangploso. Di situ yang paling besar ditulisnya adalah mungkin Selektanya dulu, jangan BNS-nya. Sehingga mereka akan beli, oh dia langsung belok ke kanan ke arah jembatan Kerilanang Selekta. Nah ini penting sekali, semua ini terkait sekali lagi apa yang saya sampaikan dari awal, mengurai kemacetan lalu lintas tidak hanya bicara masalah lalu lintasnya saja, harus melihat tata ruang, harus ketegasan dari perizinan. Seperti yang Pak Edi tadi sampaikan, sudah dibangun, nggak ada tempat parkir, mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Mungkin itu dulu. Ya, ingin final penutup, mungkin kata penutup dan tentang diskusi ini dari Pak Hadi Winoto bisa di. Ya, terima kasih Mas Yogi. Prinsipnya apa yang disampaikan oleh Pak Tosi ini sangat konstruktif sekali terkait dengan beberapa hal, baik itu kaitannya dengan routing area, kemudian adanya manajemen traffic, kemudian adanya regulasi. Tentunya hal ini sangat membantu sekali untuk mengurai kemacetan.
Kemudian ada hal yang menarik, apakah mungkin nanti diberlakukan bila mana pada hari-hari tertentu, utamanya hari Sabtu atau Minggu, termasuk juga hari libur, apakah mungkin kendaraan besar selain bus wisata itu ada aturan untuk dilarang masuk ke tempat-tempat wisata? Ya, artinya sekarang ini kalau saya melihat, begitu kendaraan besar seperti truk bercampur bis kemudian masuk menuju jalan tanjakan, ini ternyata di belakang juga diikuti banyak kendaraan macet. Ya, berarti untuk itu juga diperlukan dukungan regulasi tadi terkait dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Iya. Jadi itu Mas Yogi. Ya. Kiranya kita ingin yang lebih ganyang lagi Pak, tapi ternyata waktu sangat mepet sehingga diakhiri pada Gardu Demokrasi kali ini. Pemirsa ATV di rumah, bahwa kemacetan, problematika kemacetan bukan hanya masalah minimnya jalan dan sebagainya, aturan yang lemah, tidak. Namun yang lebih penting lagi adalah dibutuhkan adanya partisipasi kita, adanya partisipasi masyarakat untuk juga turut mengurai ya bahasanya tadi dengan keterlibatan kita di dalam pengaturan atau penyediaan lahan parkir dan sebagainya. Itu kesimpulan diskusi kita pada sore hari ini. Saya Yogi Eka, ada kurang lebihnya terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta nomornya Pak. 081 081 Coba cahayu tuturi laku kang mau. Kula nuwun punapa kang makaten. Hela lako bedo. Pundi to kang pinten. Bedane suarane pungkasane kowe orang ini. Coba baleni nulat laku kang mau gawe. Kula nuwun